Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Baiklah, di sini saya akan membaca KMA nomor 183 tahun 2019. Pembelajaran abad 21 dan implementasinya. Di abad 21 telah lahir gerakan global yang menyerukan model pembelajaran baru. Para pakar pendidikan sepakat bahwa pendidikan harus diubah untuk menyikapi tuntutan zaman yang semakin kompetitif. Perubahan ini penting untuk memunculkan bentuk-bentuk pembelajaran baru yang dibutuhkan dalam mengatasi tantangan global yang kompleks. Pembelajaran abad 21 sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis, dan kerjasama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Adapun penjelasan mengenai framework pembelajaran abad 21, 1. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. 2. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. 3. Pembelajaran secara berkelompok, konferatif, melatih peserta didik untuk berkolaborasi. 4. Kemampuan mencipta dan membaharui. 5. Literasi teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada masa pengetahuan, seolah-olah semuanya tergantung pada teknologi informasi dan komputasi. Namun ada beberapa hal pada pembelajaran yang dapat dilaksanakan tanpa menggunakan teknologi tersebut. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi adalah katalis penting untuk memindahkan pembelajaran dari masa industri ke masa pengetahuan, namun hal tersebut merupakan alat, bukan penentu hasil dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam mencapai kecakapan abad 21 harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif dan tidak monoton. 2. Proses pembelajaran yang mampu mengakomodir kemampuan berpikir kritis peserta didik. 3. Pembelajaran yang memanfaatkan berbagai multisumber. 4. Pembelajaran yang menghubungkan ilmu dengan dunia nyata. 5. Menggunakan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 6. Pembelajaran berbasis proyek atau masalah. 7. Keterhubungan antar kurikulum. 8. Fokus pada penyelidikan. 9. Menggunakan pembelajaran kolaboratif yang mendorong partisipasi peserta didik dan terbangun hubungan yang baik dalam pembelajaran. 10. Membudayakan kreativitas dan inovasi. 11. Menggunakan sarana belajar yang tepat. 12. Menggunakan media visual. 13. Menggunakan penilaian formatif termasuk penilaian diri sendiri. C. Karakteristik pembelajaran PAI bahasa Arab. Karakteristik pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI di madrasah mengacu pada standar kompetensi lulus dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Sasaran pembelajaran PAI sesuai dengan SKL mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dikolaborasi untuk setiap madrasah. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas atau menerima dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat dan keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisien dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Untuk memperkuat pencapaian kompetensi peserta didik dengan pendekatan ilmiah, tematik terpadu, dan tematik, maka perlu diterapkan proses pembelajaran berbasis penelitian. Selain itu, untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya konseptual, baik individual maupun kelompok, maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya dan pembelajaran berbasis masalah. PAI di madrasah memiliki fokus kajian sebagai berikut. Al-Quran hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar. Akidah akhlak merupakan akar atau pokok agama. C. Fikih. D. SKI, sejarah kebudayaan Islam.
Khusus madrasah peminatan keagamaan, peserta didik disiapkan untuk memiliki pemahaman keagamaan yang lebih mendalam dan meluas. Untuk itu, mata pelajaran PAI pada peminatan keagamaan ditambahkan muatan lain yang memiliki fokus kajian sebagai berikut. A. Al-Quran Hadis Tafsir, B. Al-Quran Hadis, C. Ilmu Tafsir, D. Ilmu Hadis, E. Akidah Akhlak, F. Akidah Akhlak Tasawuf, G. Bahasa Arab, Nahwu Balaghah. Karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar untuk memahami ajaran Islam. Dengan bahasa Arab, ajaran Islam dapat dipahami secara benar dan mendalam dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta literatur-literatur pendukung yang berbahasa Arab seperti kitab tafsir dan syarah hadis. Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Adapun unsur Untuk itu, bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu maharatul istima atau menyimak, maharatul kalam berbicara, maharatul qiraah membaca, dan maharatul kitabah menulis. Adapun unsur bahasa, bunyi, kata, makna, dan tata bahasa diajarkan secara implisit dalam pengajaran 4 keterampilan berbahasa. Karakteristik pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai berikut. A. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Arab. B. Menjadikan resource yang ada di lingkungan madrasah sebagai sumber pembelajaran. C. Pembelajaran bahasa Arab yang pertama adalah pembelajaran bahasa lisan, selanjutnya bahasa tulis. D. Pengelolaan kelas. Konsep kelas adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar suatu objek pembelajaran di suatu tempat. Ia tidak dibatasi hanya di dalam ruang kelas, namun dapat terjadi di mana saja yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bermakna. Maka dalam pengelolaan kelas yang baik, guru perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Guru harus menciptakan suasana yang kondusif. Guru harus menjalin hubungan yang harmonis dengan peserta didik. Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur. Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik. Guru mengawali proses pembelajaran dengan berdoa. Dengan demikian, pengelolaan kelas diarahkan untuk memfasilitasi perkembangan semua peserta didik sesuai karakteristik, bakat, dan minatnya. Kondisi kelas harus menimbulkan semangat belajar, rasa aman secara fisik, dan nyaman secara psikologis. Perencanaan pembelajaran. Persiapan pembelajaran merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh guru untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar. Perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan. 1. Silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. 2. RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. 3. Prinsip penyusunan RPP. Dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual. B. Partisipasi aktif peserta didik. C. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar. D. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cepet kan aku kuliah 10 menit cuma.